Ini saya Bonasera. Saya, Satu, dua, tiga. Bonasera. Satu, dua, tiga. Bonasera. Dari kota Roma di malam hari kedua. Di hari pertama, itu kan kita udah ngunjungin kota Vatikan. Itu kita nggak nyangka sih ya bakal habis kayak setengah hari di sana aja. Sementara setengah harinya lagi itu kita habiskan jalan-jalan di kotanya dan makan-makan. Itu mumpung lagi di Italia kan, salah satu food capital di Eropa. Itu kalau nggak makan itu sayang banget sih. Ini perut itu harus dikenyangkan. Oke, disinilah kita mengakhiri recap hari pertama dan kita bakal mulai hari kedua. Hai guys, akhirnya kita udah ini adalah hari kedua kita di kota Roma. Oke, jadi ini adalah setelah kita makan pagi, brunch istilahnya. Kita datang ke destinasi pertama kita yaitu Colosseum. Rame banget di sini, ini kayak hampir kayak kota Paris gitu ramenya, gila. Itu panas banget, itu 38 derajat ya untuk hari ini ya. Jadi kebayang deh udahlah panas, terus keringatan, terus kayak ketemu banyak orang itu rame banget, jadi shoulder to shoulder gitu ya, gila. Ya Tuhan, pengap banget, tuh kayak lagi di sauna gitu. But anyway, jadi ceritanya gini, Airbnb host itu bilang ke kita kalau misalnya kalian mau ke Colosseum itu sebaiknya booking tour dulu sebelum kesini, dan kita nggak ada booking tour sama sekali. Kata dia kan kalau misalnya kalian ngelihat bangunannya aja emang secara artistik ya itu bagus banget, tapi kalian itu harus, what is special about Colosseum adalah cerita-cerita yang ada di balik bangunan ini. Makanya sebaiknya kalau misalnya kalian mau datang ke sini itu sebaiknya kalian booking tour dulu, oke? Yang sayangnya kita belum booking dan gak ada planning buat book. Jadi maybe kita bakal datang lagi, maybe nggak pas musim panas lagi deh, pas musim dingin atau pas musim gugur, biar nggak begitu panas dan nggak begitu banyak orang, hopefully, fingers crossed. But kayaknya lagi ada renov itu di belakang kita lagi ada pembangunan. Ini untuk stasiun kereta yang baru. Ini kayaknya line C ya. Jadi ada line A, line B, ini kayaknya line C. Jadi mereka mau bangun itu stasiun kereta baru yang di seberang metro yang kita datang. Namanya Colosseo. Jadi ini bakal ada metro baru di sini. Jadi kalau misalnya nggak tahu sih kapan siapnya, but kalau misalnya kalian ada planning ke sini, maybe kalau ini udah siap kalian bisa datang lewat stasiun ini. Oke. Colosseo memang terkenal sebagai tempat buat gladiator sih ya. Jadi kayak orang-orang yang datang dari seluruh penjuru kota itu datang buat menyaksikan pertandingan antara manusia sama manusia, atau kadang itu manusia sama hewan. Tapi kalian tahu nggak sih, tempat ini juga menyimpan cerita suram dalam sejarah agama Kristen. Nah, kaisar-kaisar Roma kan dulu nggak percaya Kristen. Jadinya mereka itu membantai setiap orang yang menganut agama Kristen. Banyak dari mereka yang dibawa ke Colosseum ini untuk dibunuh. Itu ada yang dibantai, ada yang dibakar. Itu horor deh pokoknya. Makanya mereka yang meninggal itu dipanggil martir, alias kalau bahasa Yunani itu artinya saksi. Karena di saat mereka dikecam dan diancam, itu mereka masih bersikukuh ya, percaya pada agamanya sendiri. Kita baru keluar 1,5 jam, seperti yang bisa kalian lihat muka aku tuh kayak shiny banget karena ini semua adalah keringat. Bukan deh, gila. I swear ya, gue gak pernah experience something this hot, kayak panas banget. Gue cek pas di Indo aja, kayak di Pekanbaru, itu cuma 33-34, Jakarta juga sekitaran gitu. Jadi 38, aku udah kayak mau meleleh gitu. Panas banget gitu. Kalau datang ke Roma itu jangan pakai baju lapis-lapis, karena that you want it for fashion or whatever. Jangan pakai baju lapis-lapis pas musim panas karena kamu akan melting, meleleh, panas banget, gila. Kita kan sempat cerita kalau bangunan-bangunan di Paris itu kan pas liatnya itu kayak wow gitu kan. Tapi secara pribadi ya, itu aku lebih suka style bangunan-bangunan di Roma.
Apalagi di area yang dekat Colosseum. Itu setiap jalan yang kita lewati itu kayak setting-setting di film gitu loh. Ini juga setuju, meskipun sisa puing-puing bangunan aja, itu tapi ada kayak sisi charmingnya sendiri gitu loh. Makanya pas kita lewat ini bangunan, namanya apa ya? Altare della Patria. Itu nggak susah sih ngomonginnya karena panjang kan. Itu kita langsung stop karena kayak wow, kayak amazing banget. Itu kita cek dulu kan gratis atau enggak. Karena kayak emang kayak lihat dari bawah, lihat dari luarnya itu kan kayak bener-bener kayak kita tuh terpana banget. Nah, rough translation dari Altare della Patria ini itu adalah altar untuk fatherland atau altar untuk tanah ayah. Ya gitulah, kurang lebih artinya. Basically, tempat ini itu dibangun untuk mengenang jasa Raja Victor Emmanuel II yang udah menyatukan Italia sebagai satu negara. Karena dulunya sebelum disatukan itu kan mereka kayak pisah-pisah kerajaannya. Itu setelah kalian masuk gerbangnya, ada 196 anak tangga yang harus kalian daki. Itu benar apa enggak, itu 196 ya kita juga nggak tahu ya, karena kita nggak hitung. Saat datang ke Italia, semua diet itu udah terlupakan. Kita balik lagi ke Ernest Pizza, itu sama pagi ini. Karena harga pizzanya cukup affordable dan porsinya gede juga. Kayak ini 8 pieces itu buat 10 euro plus drink. Jadi itu termasuk murah. Plus alasan kenapa kita cut off ya tadi filmingnya itu karena panas banget, panas sampai aku tuh kayak meleleh inside and out ya. Jadi udah nggak mood filming lagi tadi. Makanya kita balik ke Airbnb buat kayak shower dan ganti baju. Gak ganti baju sih ya, masih sama, cuma buat shower aja. Karena emang udah kayak bener-bener panas banget sampai keringat, sampai mandi keringat gitu. Makanya kita pulang, shower, terus keluar lagi makan. Jadi sekarang ini kita bakal habis makan, kita bakal ke Trevi Fountain sama Spanish Steps. Itu terkenal banget di sini. Kita pengen ngeliat malam-malam itu gimana pemandangannya. Mbak sekarang pengen makan dulu, oke? Laper. Ini terong, 3 terong. Lucu kan? Terongnya itu kayak digoreng, terus jadi topping pizza. Ini smoked salmon. Terus ada potato punya, sama ham. So far ya, menurut aku smoked salmon sama hamnya itu paling enak sih. Enak banget, pakai banget. Oke, first of all, dari suara-suara yang ada di sekitar kita, kalian pasti tahu kan betapa ramenya tempat ini. Bahkan di tengah malam sekalipun kita datang di sini habis a very very late dinner dan masih aja rame banget. Kita sampai harus rebutan buat buat ini spot di sini untuk foto, dan it's not even the main spot untuk foto-foto ya, but like but Trevi Fountain ini emang bagus banget. Ini air pancuran yang paling terkenal di Italia dan mungkin paling terkenal salah satu yang paling terkenal juga di seluruh dunia. Dan seperti yang bisa lihat, it's really really beautiful. Sinen itu udah kayak Vera banget karena banyak banget orang di sini. Terus keringatan juga karena panas, bahkan Pak malam-malam gini aja panas banget. Jadi alasan kenapa Trevi Fountain ini populer banget, terus ramai banget orang yang ada di bawah itu adalah karena ada legenda ya, katanya kalau misalnya datang ke sini itu kalian harus ngetos koin ke dalam air pancurannya. Oke, jadi kalau misalnya masuk 1 itu artinya kalian bakal balik lagi ke kota Roma. Masuk 2 artinya kalian bakal menikah sama cowok Italian yang ganteng, or menikahin cewek Italian yang cantik. Kalau masuk ke 3 apa ya? Kalau masuk ke 3 katanya kalian bakal menikahi orang yang kalian temui di sini. Kalau nggak salah sih ya. Makanya banyak banget orang yang datang ke sini untuk mengetos koin ke dalam air pancuran itu. Ini karena salah
karena salah kita datangnya pas musim panas, makanya kita harus keluarnya malam-malam karena itu nggak tahan pagi-pagi. Pagi siang itu bisa sampai 38 derajat, itu bisa heat stroke buat kita ya, gila panas banget. Makanya kita keluarnya malam-malam. Kalian tahu gak, kota Roma itu dinamain Eternal City. Tahu nggak sejarah dibalik kenapa Roma itu dinamain Eternal City adalah dari salah satu poet ya. Poet itu orang yang nulis puisi. Aku udah lupa gitu bahasa Indonesia apa. Pokoknya orang-orang kayak Khairil Anwar gitu loh. Ya, jadi basically orang ini bilang kan apapun yang terjadi, peradaban apapun yang sedang ada di dunia, no matter what empire is, no matter what civilization is like gonna rise and fall, Rome will stay the same. Makanya kota Roma itu dinamakan kota yang abadi. Rome is an eternal city. Puitis banget kan? Kalau Paris itu dinamakan the city of love, Rome itu dinamakan eternal city. The city of love is wherever you are. Ew, coba, that's so cheesy. Itu nggak pernah romantis gitu, tiba-tiba romantis kayak aku jadi geli sendiri. Oh my god, aku sender. Anyway, seperti yang bisa kalian lihat, kota Roma di malam hari itu masih bustling meskipun udah close to midnight ya. Orang-orang di sini itu kayak start the day cukup telat dan end the day juga cukup telat, which is something that we should have learned. Apalagi musim panas, right? Terlalu panas, bahkan lebih panas daripada Indonesia sekalipun. Gila, kita yang udah kebiasa, karena kan kita udah kurang lebih udah setahun ya di Inggris ya, jadi udah adjust sama cuaca yang dingin banget di Inggris. Dan sekarang kita tiba-tiba kayak oh my god so hot. Jadi kita tuh berdua kayak itu kepiting rebus di sini merah-merah, terus udah tan line meskipun pakai sunblock itu parah banget. Kita sekarang lagi ada di Spanish Steps dan kita akan itu naik ke atas ya. Yuk ikut kita naik ke atas. Kita juga nggak tahu sih ya di atas Spanish Steps itu ada apa. But let's see. So kalau misalnya Trevi Fountain itu lebih bagus kalau siang hari menurut aku. Kalau Spanish Steps ini lebih bagus kalau pas malam hari, kalau misalnya kalian mau datang ya, buat kalian yang pengen ngelamar atau pengen kayak do something romantic gitu ya, itu kalian datang ke Spanish Steps malam hari. It's very pretty, apalagi ngeliat ke atas itu very pretty. Jadi kalau misalnya kalian mau naik Spanish Steps, naik ya, jangan turun, naik aja, oke? Pas malam hari. Oke, jadi kita udah sampai di atas Spanish Steps. So, Spanish Steps ini menghubungkan the sacred yang dimaksudkan di sini itu adalah gereja yang ada di atas Spanish Steps sama Eternal City. Jadi Eternal City itu adalah julukan kota Roma. Makanya dinamakan that's the bridge. Makanya dinamakan the bridge between the sacred and the Eternal City. Ya, aku suka banget efeknya, cool banget. Gimana guys? Menurut kalian pemandangan kota Roma pas malam hari itu bagus nggak? Ini karena emang kita udah kayak nggak tahan panas kan pas siang-siang, makanya kita itu keluar pas malam-malam. Dan tahu-taunya bisa ngeliat kelap-kelipnya kota Roma itu pas malam, apalagi dari ketinggian kayak gini. Not bad kan? Kayaknya gereja yang ada di atas Spanish Steps ini udah sempat direnovasi juga ya. Karena bentuk salibnya itu udah kayak udah beda gitu loh dari foto-foto yang kalian lihat dari Google. Yuk jalan. Yuk pulang. Yuk jalan pulang. So you wanna walk home? Ya. Or what? So fun karena metro di sini udah berhenti bekerja, meskipun online itu katanya berhentinya jam 11.30, but sekarang belum 11.30 juga udah berhenti.
What kind of time is this? Huh? Italian time. Gak berani ngomong keras-keras, takutnya dikritik. Oke guys, beginilah kita mengakhiri trip pendek kita di kota Roma. Sayangnya kita nggak sempat ke kota lain di Italia sih ya. But next time itu kita pasti bakal pergi ke kota Florence. Itu yang kata ibu mertua sama teman-teman aku itu katanya bagus banget. Terus kita bakal balik ke Venice juga biar kita bisa naik gondola. Terus kalau namanya ke Italia ya itu harus pergi ke Danau Como, itu Lake Como. Terus harus ke Amalfi Coast, terus ke Cinque Terre. Tapi buat sekarang sih ya kita simpan dulu di angan-angan. Sekarang itu kita balik dulu, cari duit supaya bisa traveling lagi. But next trip itu kita bakal pergi ke Portugal. Okay, so subscribe and see you next time. Mwah.